tagihan PLN hanya Rp53.000. Selamat datang di Jaya Project. Kali ini topik kita adalah tagihan terendah atau skor tagihan terendah untuk PLN ya di rumah saya. Di rumah saya ini terpasang PLN sebesar 900 watt, dan sebelum pakai PLTS saya biasa membayar PLN itu sekitar 350.000 sampai 400.000 rupiah per bulan. Jadi saya kira-kira per hari itu menghabiskan perlu listrik 10 sampai 12 kWh ya rata-rata. Gitu. Jadi setelah pasang PLTS itu tagihan listrik terus menurun. Hampir setengah lebih menurun ya. Sampai akhirnya di bulan Oktober, tagihan bulan Oktober, pemakaian bulan September, dan September itu matahari lumayan cerah ya, sangat cerah. Jadi perolehan dari matahari sangat besar, perolehan energi dari matahari sangat besar. Akhirnya skor terendah tagihan PLN di bulan September 2023 ya, saya pasang PLTS off grid yang sistem 48 volt ini sudah dari Juli 2022. Sebelumnya saya pakai sistem 12 volt. 12 volt itu mulai kira-kira 2021 ya. 2021 saya mengawali dengan sistem 12 volt. Akhirnya kurang puas. Akhirnya saya pakai sistem 48 volt. Total biaya yang saya habiskan adalah 38 juta dan dikerjakan sendiri. Gitu. Jadi setahun lebih ya baru tagihan PLN di peaknya terendah tagihan PLN adalah di Rp53.000 tuh. Jadi kalau kita hitung-hitung uang beban PLN listrik 900 volt ampere itu di 48.000 ya. Koreksi ya kalau saya salah, bisa ditulis di kolom komentar. Kira-kira segitu untuk uang bebannya gitu. Jadi bisa dibayangkan saya hanya menghabiskan beberapa ribu ya untuk 1 bulan gitu. Idealnya sih saya pakai sistem prabayar, cuman saya masih belum yakin ya, karena ada yang bilang sistem prabayar lebih mahal, ada juga, cuman kalau belum kita tes kita belum tahu ya, belum pasti lah gitu ya, belum dites dengan keilmuan gitu ya, dengan alat ukur yang benar gitu ya. Jadi begitu, sistem 48 volt sangat kinerjanya sangat bagus ya. Sampai akhirnya saya hanya tagihan PLN 53.000 saja. Dan seperti sistemnya, mari kita lihat. Jadi seperti ini sistem yang saya pakai. Satu rak terbuka seperti ini agar gampang digeser-geser ya. Saya pakai sistem off grid hybrid. Jadi ketika baterai itu habis,
dia akan otomatis berpindah ke PLN. Semakin jarang pindah ke PLN, semakin kecil tagihannya. Gitu. Jadi sistem ATS di sini, ATS ada breaker, ada juga untuk pemadam api ini ya. 38 juta itu belum termasuk ini ya, belum termasuk pemadam api sama smoke alarm. Di sini saya gulung sendiri trafo bekas tafel. Ini yang 5000 watt, 5000 volt ampere. Ini yang 3000 volt ampere, yang lihat di sana yang 1000 volt ampere. Total ada 9000 volt ampere. Tuh, ini modul inverternya sana. Sudah gitu di baterai, ini baterai rakitan bekas Narada rakitan ya. Saya rakit sendiri pakai JKBMS. Ini juga untuk membantu kalau baterai level 4 sudah mau habis, di backup oleh aki ini ya, 100 ampere kali 3. Saya juga ada 3 baterai level 4. Ini yang masih original. Ini baterai saya beli bekas ya, waktu itu harganya di 4 jutaan. Kemudian saya tambahkan breaker ya, agar aman kalau misalkan ada kita mau reparasi, kita langsung bawa ini ke bawah aja, lebih gampang di cut off gitu. Rak saya bikin sendiri. Nah, di sini juga ada MPPT yang murah-murah aja, yang Esun. Jadi kelebihan Esun ini dia pakai 4 buah MOSFET ya. Kalau kita bandingkan dengan PoMR yang hanya pakai 3 MOSFET. Ini pakai 4 gitu. Pemakaian sekarang 6,5 ampere. Tegangan di 229, fluktuatif 230 volt. Juga saya pasang kamera CCTV untuk memantau gitu dari jarak jauh gitu ya. Itu sistemnya. Jadi total baterai yang saya terpasang adalah sekitar 15 kWh gitu. Dan PV terpasang di 2500 watt peak, merek Maisun ya. PV ada 6 lembar gitu. Jadi seperti ini sistemnya. Saya masih pakai kabel yang biasa aja dulu. Kabel twisted saya pakai yang murah-murah. Kabel twisted masih aluminium ya gitu, tapi ini kuat, tidak panas kalau misalkan di cuaca terik ya. Cuman kalahnya di sini kemarin. Ini kurang kencang ya, jadi bayangkan aja kalau lagi trik-triknya ini kurang kencang dan ini bisa terbakar. Harus benar-benar diperhatikan ya. Nah, ini kabelnya memang tembaga, cuman kurang di tight gitu ya, kurang dikencengin kemarin, jadi terbakar di bagian sininya, tetapi masih bisa terpakai gitu.
Nah, pemakaian 12 kWh tersebut sebelum saya pakai jacuzzi. Nah, sebelum punya jacuzzi, itu kemarin habis 12 kWh rata-rata sehari. Kalau pakai ini, wah bisa double dalam seharinya. Plus lampu juga banyak ya. Juga banyak lampu-lampu. Saya pakai LED. Beberapa saya pakai halogen yang kurang hemat energi ya. Yang halogen. Itu PV-nya 2 lembar. Di atas itu ada lagi 4 lembar. Taruh aja di situ di asbes. Cuman nanti kalau ada dana mungkin saya pasang permanen ya di sini. Permanen di sini. Targetnya sih di 5000 watt peak lah. Untuk biar free. Makin mantep ya. Pas off grid meskipun mendung masih bisa tanpa PLN. Targetnya begitu. Ini saat ini pakai PLTS full. Penampakan rumah saya. Rumah di desa. Gitu. Lampu-lampunya lumayan banyak ya. Gitu. Yang beban juga banyak adalah jacuzzi yang hampir 6000 watt. 5900 watt. Mesin kopi yang 1300 watt. Tuh. Ada juga water heater 1300 watt. Ada juga ini nih, si bad boy. Mesin pencuci piring yang 1250 watt. Kayaknya ada ya. Bener nggak ya? 1250 watt. Semoga terlihat. Nah itu ya. Gitu 2000 watt. 2300 watt. Bukan 1000 watt. 2300 watt. Seperti itu. Jadi sebelum pakai beban berat tadi saya di 12 kWh ya sehari. Ada juga electric gate sampai ke lampu-lampu di gang. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen membangun PLTS biar ada bayangan ya. Kalau kita pasang PLTS bisa pasang banyak lampu ya kalau sistemnya memadai. Tanpa harus takut kekurangan daya kalau sistemnya memadai. Gitu. Juga saya pakai kompor induksi. Saya pakai grill yang 1300 watt juga. Pakai oven yang 600 watt. Kulkas kecil 100 watt. Yang ini mungkin 300 watt. Menahan nasi. Terus ini magic jar 60 wattan ya. Sama ada mesin cuci satu yang
mesin cuci 2 tabung, terus pompa submersible yang 200 watt. Itu aja. Kulkas lagi satu, ada 2 kulkas yang kecil-kecil seperti tadi. Ya lumayan banyak ya ininya di rumah. Kebutuhan listrik di rumah lumayan banyak. Itu di kamar. Itu ini saya lupa bilang tadi, ini charging dari PLN. Ketika baterai sudah mau habis di 47,5 dia akan otomatis charging gitu, atau bisa dikontrol lewat sini, lewat sound off. Misalkan kita mau memfullkan baterai dengan PLN, itu bisa dari sini, dari charging 48 volt charging PLN gitu kira-kira. Oke, balik ke office. Juga banyak lampu ya teman, ini LED, yang 2 halogen. Ini lampu kecil, ada kulkas kecil, juga ada 3 kamar lagi gitu. Seperti itu kira-kira instalasi di rumah. Jadi untuk teman-teman yang memerlukan PLTS di seputaran Bali, bisa di kontak nomor di bawah ini. Ya, kalau perlu PLTS yang besar, sebaiknya langsung ke sistem 48 volt. Jangan pakai sistem 12 volt, karena sistem 12 volt tidak benar-benar efektif untuk daya besar gitu ya. Gitu. Jadi begitu pengalaman saya menggunakan PLTS. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.